Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kitab Salam, Syarah Bulughul Maram. Saya di kitab Taharah ya, masuk di bab baru. Kalau di sini di PDF ada judul ya, itu Najasatu Baulil Insan. Ini dari pentahqiq ya, bukan dari penulis. Di yang lain makanya kan karena nggak ada judul ya. Tapi dikasih judul supaya lebih mudah ya melihat pembahasannya. Jadi sedang membahas apa? Najisnya kencing manusia. Itu hadis nomor 10. Kalau di situ nomor 14. Wan Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu qala jaa Arabiun. Telah datang seorang Arab gunung, fabala fi taifatil masjidi. Lalu ia kencing di sudut masjid. Fajazalahun nas. Maka orang-orang para sahabat itu menyalahkan dia ya, memarahi dia. Panahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi melarang mereka, melarang para sahabat itu, artinya biarkan. Falamma qada baulahu, ketika orang tersebut selesai kencingnya, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min main. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu ember, dan untuk itu ember. Satu ember dari air yang berisi air. Fauriqo alaihi, maka ya air itu ditumpahkan atasnya. Ya, artinya kalau ditumpahkan kepada air kencing itu atau tempat mana dia kencing. Tafakun alaih ya, hadis ini diriwayatkan mutafak alaih, disepakati maksudnya oleh Bukhari dan Muslim. Ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini jelas Sahih ya itu. Nah, di sini ya biasa kalau ada sahabat atau rawi yang belum dijelaskan, itu dijelaskan dulu biografinya. Ya, karena dikasih judul Tarjamah itu Anas bin Malikin. Biografi, terjemah di sini biografi. Oke, biografi Anas bin Malik. Wan Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik wa Abu Hamzah, itu adalah Abu Hamzah, ini kunyah ya, nama kunyahnya Abu Hamzah Anas bin Malik itu bilhail muhmalati fazai, fazaid, dengan hak yang tidak bertitik lalu zai. Jadi hamzah haknya tidak bertitik. Ya, yang kalau yang bertitik kok ya bukan. Lalu diikuti oleh zai. Hmm. Ansori, nah dia adalah Ansori, jadi orang Ansor ya. Madinah, Najari dari Bani Najjar ya. Khazraji ya, kabilah Khazraj, karena Ansor itu ada dua kabilah ya, kabilah Khazraj dan Aus. Dia dari Khazraj. Khadimu Rasulullah SAW, dia itu pembantu Rasulullah SAW. Mundu qadimal Madinata, ya sejak Rasul datang ke Madinah sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak datang ke Madinah sampai Rasul wafat, Anas bin Malik itu selalu menjadi pembantu Rasul, selalu membantu. Wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah itu wa huwa ibnu asyri sinina, dia berusia 10 tahun atau sama autisin, atau 8 atau 9 ya. Katakan paling tinggi 10 ya, 10 tahun. Akwalun, ada beberapa pendapat. Jadi ada yang mengatakan 10,
8 dan 9. Ya, sakana Basrata min hilafati Umar liyufaqqihan nasa. Dia tinggal di Basro dari masa kekhalifahan Umar, di sejak kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia tinggal di Basro, ya, Irak, untuk mengajarkan atau memahamkan manusia ya kepada agama. Watola umruhu, usianya panjang. Umurnya panjang ila mi'atin wasalasi sinin, sampai ke 103 tahun. 103 tahun. Wakila ada yang mengatakan juga kalau mindalika, lebih sedikit dari itu. Ya, 100-an tahun. Kalau Ibnu Abdul Bar, ya Ibnu Abdul Bar berkata asohu makila, yang lebih sahih kata Ibnu Abdul Bar, Tis'un wa tis'una sana, 99, ya, hampir 199. Wa huwa akhiru man mata bil basrati minas sahabati. Dia adalah orang yang meninggal terakhir di Basrah dari sahabat, yang terakhir meninggal. Walaupun bukan sahabat yang terakhir meninggal, karena masih ada. Sahabat yang terakhir meninggal itu Amr bin Tufail itu, ya. Amr bin Tufail. Dia wafat tuh tahun 100-an Hijriah. Itu sesuai dengan sabda Nabi kan. Ya, karena kata Nabi tidak akan tersisa orang yang hidup hari ini setelah 100 tahun. Gitu. Jadi ada sahabat Amr bin Tufail, dia masih kecil waktu ketemu dengan Rasulnya itu. Dia meninggal yang terakhir. Jadi Anas bin Malik ya termasuk ayat, tapi bukan yang paling terakhir. Cuman kalau di Basro, ya, di kota Basro dia yang paling terakhir di kota Basro. Nah, Anas bin Malik ini kan ibunya itu Ummu Sulaim namanya. Jadi ketika Rasul datang ke Madinah, ya, orang-orang itu kan sangat antusias dalam membantu gitu ya. Bahkan setiap orang itu kan meminta ingin Rasul tinggal di rumahnya gitu kan. Ya, apapun yang mereka punya mereka beri kepada Rasul. Nah, Muslim ini ibunya datang ke Rasul, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ya, nah, dia memberikan anaknya, ya, agar dijadikan sebagai pembantu, untuk membantu kebutuhanmu apa saja. Bukan, bukan. Jadi disuruh untuk khidmat, ya, membantu aja, ya. Bukan sebagai usaha. Ya, yaitu sanata ihda awisnata ini awasalasin watisin. Ini ada perbedaan pendapat, ya. Tahun 91, 92 ataupun 93 Hijriah. Nah, itu berkenaan dengan Anas bin Malik. Kemudian masuk ke pembahasan matanya. Kala, ya, dia berkata, Anas bin Malik berkata, Jarobiyun, telah datang seorang Arab gunung, ya, bifatil hamzati, dengan memfathahkan hamzah a, betul ya. Nisbatan ilal Arab, ya, sebagai nisbat kepada Arab, orang-orang Arab pedalaman. Arab itu Arab gunung, bukan yang tinggal di kotanya gitu ya. Wahum sukanul badiyati, ya, mereka itu Arab itu adalah yang tinggal di eh, Badiah, Baduy, ya, di perkampungan, ya, di desa, di gunung-gunung. Ya, Badiah itu kan Baduy, Baduy dari kata Badiah. Badiah itu kan lawannya Adoro, ya. Kalau Adoro itu peradaban itu di kota. Ya, kalau Baduy itu di kampung, ya, artinya kehidupan di kampung, di desa, jauh dari perkotaan.
Saun akan Araban awalnya sama saja, baik mereka itu orang Arab ataupun orang non Arab. Jadi orang Arab atau non Arab itu sama disebut Arab juga. Jadi Arabi itu nggak harus orang Arab. Jadi orang yang tinggal di pelosok pedalaman ya itu disebut Arab juga. Makanya disebut orang Baduy gitu kan. Orang yang tinggal di pinggiran gitu di pelosok. Wa qad warada tasmiyatuhu annahu dzul huwaisira al-Yamani. Ya, terdapat penamaan ya orang tersebut dia itu Dzul Huwaisira al-Yamani. Wa kana rajulan jafian, dia itu orangnya itu jafian, garing atau jafi itu secara asalkan dia kering ya, maksudnya sikap perilakunya itu kering, maksudnya kasar, kasar kurang beradab ya, kurang beradab. Fabala fi taifatil masjid, dia kencing di ujung masjid nahiyati. Jadi taifah itu maknanya nahiyah, di pinggiran, di ujung ya, di pinggiran masjid. Wa taifah, arti taifah itu secara asal kit'ah minasyai, ya sepotong dari sesuatu. Secara asal kata taifah, tapi di sini maksudnya nahiyah, pinggiran. Fajazarahun nas, jazaro, jazaro itu dengan zai jim ro. Jadi huruf zai jim ro. Kenapa harus disebutkan hurufnya? Supaya nanti jangan terjadi kesalahan penulisan, ya kan? Karena apalagi naskah-naskah yang dulu ya, manuskrip yang dulu itu kan tulisannya kadang-kadang ada yang hilang gitu ya, kurang jelas. Nah, maka dengan disebutkan huruf-hurufnya itu supaya tidak salah. Ya, ini adalah disebutnya dobet ya, jadi dobet tulisan. Ya, disebutkan ya, zai jim ro. Jadi baca zajaro supaya misalnya tidak hilang apa titiknya jadi ro kan gitu. Jim hilang titiknya jadi h, ya kan? Gitu. Ini sangat membantu sebetulnya dengan disebutkan seperti ini. Itu sangat membantu untuk tidak terjadi kesalahan penulisan atau tashib. Aina haruhu, mereka memarahinya ya, atau menghardik ya, memarahi, membentaknya. Wa fil lafdhin, dan dalam satu lafaz redaksi faqama ilaihin nas liyaqaubihi, orang-orang berdiri ya apa hendak memukulnya. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat lain faqala ashabu Rasul sallam, ya mah mah, ya, mah mah itu asalnya itu ma ya maza apa, itu apa-apaan gitu ya kalau bahasa kita, mah mah. Panahahum Rasul, maka Rasulullah melarang mereka di qauli lahu, dengan perkataan beliau kepada mereka, da'uhu, biarkan dia. Wa fil lafzin, dan dalam satu lafaz, la tuzrimu itu ay la taqtau alaihi baulahu, jangan menghentikan kencingnya gitu. Dibiarin dulu, dia suruh selesai dulu kencing. Kenapa? Karena kalau kemudian dimarahi, apalagi dipukul, itu malah malah menambah madorot, jadi kencingnya kemana-mana gitu, ya kan? Jadi malah tambah nggak beres, malah tambah berceceran ya, apa kencingnya itu. Makanya disuruh dibiarkan aja dulu, selesaikan dulu dia kencing. Nah, falamma qada baulahu, setelah ia selesai, ketika ia selesai kencingnya, amara Nabi SAW bidalu. Rasul memerintahkan untuk membawa satu ember ya, bifathid dalil mujamati, dengan mempatahkan dal yang bertitik, da ya, bidanu. Jadi bukan dunub, ini danub. Kalau dunub itu dosa ya, jama dari danbun, junub kan.
Kalau kalau ini danum beda. Kalau danum itu ember, ember yang berisi air. Jadi zal yang bertitik fanunin airuhu muahadatin. Nun di apa? Pa, apa? Fanunin airuhu muahadatin. Maka nun airnya muahadatin ini yang bertitik satu. Ya, nun yang bertitik satu. Jadi zanub ya nun setelahnya misalnya setelah huruf za-nya itu adalah nun ya. Wahia dalu mal anumaan yaitu ember yang berisi air ya tadi. Jadi yang disebut danub itu ember berisi air. Kalau ember yang nggak ada airnya nggak disebut danub, disebut daun aja gitu kan. Jadi danub itu ember yang sudah berisi air. Wakila dan ada yang mengatakan al-azimah yang besar, ember yang besar. Ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Kama fin nihaya, sebagaimana dalam kitab nihaya, nihaya fi Ghoribil Hadis Ibnu Athir ya. Min ma'in dari air takkid. Nah, ini takkid ada huruf min kan? Sebenarnya kan tanpa min juga bisa. Bina nubi ma'in gitu bisa. Ya, ember air, tapi binadubin min ada min. Nah, fungsi min ini adalah untuk penguat arti taukid. Jadi lebih kuat gitu. Jadi maknanya itu. Wa illa faqad afadahu lafdzu dzanub atau disebutkan bukan hanya minnya ya, tapi disebutkan kata air. Disebutkan kata air karena zanub itu sendiri kan tadi sudah bermakna ember berisi air. Jadi nggak usah disebut air juga udah ada airnya gitu. Tapi kenapa disebut lagi? Nah, ini taukid. Ya, faqad iwa illa jinan jika tidak faqad afadahu lafdzu dzanub sudah memberi faedah makna kepadanya itu menunjukkan air ya lafaz dari janub itu sendiri fahuwa min babi katabtu biyadaya atau biyadi ya katabtu biyadi. Nah, dia termasuk bab maksudnya termasuk pembahasan sama halnya gitu ya. Sama halnya dengan mengatakan katabtu biyadi saya menulis dengan tangan saya. Ya menulis kan memang dengan tangan, nggak disebutkan dengan tangan juga udah pasti. Nah, kenapa disebut lagi dengan tangan? Nah, itu taukid untuk menguatkan. Gitu. Saya melihat dengan mata, itu kedua mata. Saya mendengar dengan telinga, gitu. Mendengar itu udah pasti dengan telinga kan untuk manusia. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat sajlan itu dengan kata sajlan bipatisin ilmu malati dengan memfathahkan sin yang tidak bertitik wasukunil jim dan mensukunkan jimnya wawa bimana zanub dia bermakna zanub juga sama makna ya, zanub ya ember yang berisi air ya dalur mal'a ya ma seperti dalam kitab An-Nihayah ya fi Gharibil Hadis fa'uriqo alaihi maka ditumpahkan atasnya asluhu fa'uriqo nah kata uhriqo itu asalnya uriqo bagaimana bisa ada hak. Jadi asalnya uriko alaihi summa ubdilatil hau min hamzati. Kemudian hamzah menggantikan apa ha menggantikan hamzah. Ya, ha menggantikan hamzah fa sara uriko. Asalnya uriko. Hamzah diganti ha menjadi huriko. Ya kan?
alaihi wa huwa riwayat, dan dia ada dalam satu riwayat. Nah, jadi dalam riwayat satu riwayat itu dengan lafaz uriko ya. Ya, summa zidat hamzatun ukhra, kemudian ditambahkan hamzah yang lain ba'da ibdalil aula, setelah mengganti yang pertama. Jadi setelah hamzah pertama dengan terjadi ha, lalu ditambah lagi hamzah sebelumnya, jadilah uhriko, akila uhriko gitu. Prima dimaksud dari aroko ya, aroko yuriku kan gitu. Aroko yuriku, jadi eh uriko berarti aroko itu fi'il ma'lum, fi'il majhulnya uriko. Ya, lalu ditambah jadi uriko, atau hamzahnya berubah jadi ya, uriko. Jadi dia ditumpahkan ya. Muttafaq alaih indah syaikhwain kama rota, yaitu ada pada kitab dua syekh, maksudnya Bukhari Muslim. Sebagaimana kamu sudah ketahui, jadi istilah muttafaq alaih itu ada pada riwayat Bukhari Muslim. Ahkamun fiqhiyatun minal hadis, hukum fikih dari hadis. Wal hadis fi dilalatun ala najasati baulil adami wa huwa ijma'un. Hadis ini menunjukkan, ya hadis ini di dalamnya ada petunjuk ya atas najisnya kencing manusia, dan itu ijma. Jadi kalau kencing manusia itu ijma ya, sepakat. Semua ulama ya sepakat bahwa kencing manusia itu najis. Ya nggak ada ulama yang mengatakan kencing manusia nggak najis. Semua sepakat. Berarti kancing selain manusia nggak najis. Enggak, diperselisihkan. Ada perbedaan pendapat. Wa ala annal ardo, dan bahwa bumi ya, idza tanajasa taurat bil ma'i, apabila najis maka dia bersih dengan air. Kasairil mutanajisati, seperti seluruh najis-najis yang lain. Wal yuzi'u fi taharati fi tahara fi taharatiha ya. Fi taharatiha ghairul mai. Apakah cukup dalam membersihkannya selain air? Kalau tadi kan dengan air ya. Dan memang di zaman Nabi masjidnya masih kerikil kan lantainya. Tidak pakai keramik seperti sekarang. Jadi ketika si orang Arab Baduy itu kencing di pinggiran masjid, ya ketika disiram ya nyerap gitu, masuk ke dalam, terserap ke tanah gitu. Tentu beda halnya kalau lantai ya, ya nggak cukup cuma disiram, ya harus dipel kan gitu. Karena dia nggak hilang. Kalau ini kan nyerap, ya menyerap ke bawah. Nah, adapun kalau selain air cukup nggak gitu ya? Misalnya tathuru hasyamsu warihu, kila dikatakan ada yang berpendapat bisa dibersihkan oleh matahari dan angin. Itu kapan kepanasan, keanginan gitu ya, kena angin. Fa inna ta'thirahuma fi izalatin najasi a'dhamu izalatan minal ma'i. Ya, karena pengaruh dia dari keduanya, matahari dan angin, dalam menghilangkan najis itu lebih besar, lebih kuat ya penghilangannya daripada air. Ya, wali hadis, dan berdasarkan hadis juga ya, zakatul ardi yubsuha, ya menyembelih, zakat itu menyembelih, maksudnya membersihkan ya bumi itu dengan keringnya. Dzakaro Ibnu Abi Syaibah, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Wa ujiba bi annahu dzakaro mauqufa, dan dijawab dari pernyataan ini. Ya, jadi ini tidak disetujui oleh penulis ya, makanya dijawab, dibantah. Karena kan tadi kila ya, jadi ada yang mengatakan
Ya, jadi dibantah pendapat tersebut bahwa itu hadis mauquf yang disebutkan itu. Walaysa min kalami sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan eh, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakara Abdul Razak, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Razak, hadis Abi Kilabah itu mauqufan alaihi bilafzi. Ya mauquf, ya jadi bukan hadis Nabi. Itu kan sahabat. Ya, sahabat dari Abu Kilabah dengan lafaz juhuful ardi turuha, keringnya bumi tanah, ya itu adalah sucinya. Fala taqumu bihi maujatun, tidak bisa menjadi hujah. Ya wal hadis zahirun fi anna sabal ma yutahhirul ardo rihwatan karena tausul bata. Hadis ini jelas menunjukkan ya bahwa menuangkan air itu bisa membersihkan, mensucikan tanah, baik itu tanahnya halus ya ataupun keras. Ya tanah halus itu tanah yang apa? Lembek ya. Eh? Ya, tanah yang lembek ataupun tanah yang keras. Sama aja ya. Wakil ada dikatakan labu dan min ghusli sulbati kawairiha minan najasat. Ada yang ada pendapat yang mengatakan harus mencuci tanah yang keras seperti yang lainnya dari najis, seperti najis yang lain. Jadi ada yang mengatakan eh, kalau tanahnya keras ya berarti harus dicuci gitu, nggak cukup disiram. Ya wa'adu masjidil sallallahu karena trihwatan fakafa fiha sobu. Ya, nah masjid Nabi itu pada saat itu apa tanahnya, lantainya itu halus, tanahnya lembek sehingga cukup dituangkan saja. Wa kadzalika hadis zahirun fi anna la tatawaqqaf. Ini sih panjangnya pembahasannya. Dan begitu juga hadis ini jelas ya menunjukkan ya fi anna la tatawaqqaf ala nudu bilma Liana sudah melam yasarid fisabi ala berawi syai'a. Taro ala nudu bil mai. Bahwa ya toharohnya tidak tergantung ya terhadap duduknya. Oke. Ya, jadi tidak harus ya tidak tergantung sucinya itu dengan menyerapnya air. Liana salam lam yasarid fisabi alal baudi bisa yang karena Nabi tidak mensyaratkan dalam menuangkannya itu ya terhadap kencingnya Arabi itu sedikit pun. Jadi hanya dituangkan saja, nggak disyaratkan bahwa airnya itu harus serap gitu. Ya, jadi hanya dituangkan, ditumpahkan aja. Ya, dan itu secara logika ya pasti nyerap kan gitu. Apalagi tadi tanahnya lembek. Ya inilah wahwa ladzi tarul mahdi fil bahri, ini yang dipilih oleh Al Mahdi dalam kitab Al Bahar. Dan sekarang bahwa aja kalau ada yang disingkatkan ya. Wa fi anna la yustaratu hafruha wa ilqa'u turab. Dan menunjukkan juga bahwa
Tidak disyaratkan menggalinya dan melemparkan tanahnya. Enggak disyaratkan harus digali itu enggak. Cukup ditumpahkan aja, tuangkan. Ya. Waqala Abu Hanifah dan Abu Hanifah berkata, "Idza kana sulbatan fala budda min hafriha wa ilqai turab." Ya, apabila keras maka harus menggalinya dan melemparkan tanah. Li'annal malam ya umma a'laha wa asfalaha. Karena air tidak merata ya ke bagian atas dan bawahnya. Di waliana warada fi ba'di turuki hada hadis dan karena terdapat dalam sebagian jalur hadis ini anau kalau salam wudu ma bala alaihi minat turab. Ya, ambillah apa yang dikencingi ya dari tanah yang dikencingi fa'alquhu maka lemparkan ia wauriku ala makan iman dan tumpahkan di atas tempatnya air ya air di atas tempatnya. Ya kalau musonib penulis berkata maksudnya Ibnu Hajar ya Fitalkis dalam kitab Talhis ini kitab Talhisil Habir ya Talhisul Habir berkaitan dengan tahrij ya tahrij hadis apa namanya matan fikih apa mentahrij hadis-hadis yang ada di kitab Rafi'i ya kitab Al-Kabirnya Rafi'i. Lau isnadan mausulan dia memiliki dua sanad yang bersambung ahaduhuma an Ibnu Mas'ud yang pertama dari Ibnu Mas'ud wal ahad yang lainnya an Wasilah bin Al Asqa wa fihi ma maqal pada keduanya ada perbincangan jadi diperbincangkan sanadnya artinya masih diragukan ya walau sabatat hadis ziyada la batala qaulu man qala kalaulah tambahan ini kuat riwayatnya saya gugur perkataan orang yang mengatakan inna atau masjidi rihwa. Ya, sesungguhnya tanah masjidnya itu lembek halus. Fa inna yaqul la yufaru wa yulqat turab ila minal ardi sulbah. Ya kan? Karena dia mengatakan eh, apa yang berpendapat itu tidak digali dan dilemparkan tanah kecuali dari tanah yang keras. Ya, kalau memang Rasul menyuruh itu berarti keras sedangkan tadi disebutkan tanah Masjid Nabi itu nggak keras. Berarti kan tidak sesuai yang tambahan hadis tadi. Apalagi tadi sanadnya diperbincangkan gitu. Ya Allah alam shawab. Jadi ini jelas ya, insya Allah menunjukkan najisnya kencing manusia itu disepakati ya, maka dia harus dihilangkan najis itu baik pada badan, pakaian ataupun tempat sholat. Berkaitan ini hadis tipis ya, bagi orang yang mungkin yang sudah flat eh kantong kemihnya agak dol. Biasanya kan Hmm. itu habis tipisnya kayak lagi sholat kadang-kadang suka ada semacam Ya pakai perasaan. itu, pakai pampers. Sekalipun keluar di pampers, sholat mah bikin aja gitu. Ya makanya ada ini, ada ketentuan. Itu sama kayak yang istihadoh, sama kayak perempuan yang istihadoh ya. Darah penyakit bukan haid, jangan tetap wajib sholat. Nah, cuman sholatnya itu harus di nyambung gitu ya. Kalau sholat asar, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau sholat maghrib ini di akhir ya, jadi mendekati waktu isya, ya, dan isyanya di awal, jadi nggak jeda jauh, nggak jauh waktunya, ya, dan dia bersucinya itu ya buru-buru gitu, jadi jangan lama, jadi pas sudah mau sholat ya, saya di akhir waktu zuhur,
Nah, dia wudhu ya bersuci, ya wudhu. Setelah itu langsung sholat, jangan jangan lama nunggu gitu. keluar. Ya, langsung sholat. Nah, adapun ketika di saat di tengah-tengah ketika sedang sholat keluar itu nggak masalah, tidak batal. Ya, artinya kan kita sudah berusaha memaksimalkan, bersegera ya, maksimalkan dalam bersegera. Nah, adapun kemudian keluar lagi, nah, itu udah di luar kemampuan manusia. Karena itu sebuah sebuah penyakit dan menjadi uzur yang apa namanya ditoleransi. Jadi tidak membatalkan sholat walaupun keluar ya maka tapi tadi dijaga agar tidak berceceran. Makanya pakai pempas kalau zaman sekarang kan gitu. Jadi dijaga agar tidak berceceran. Jadi sholatnya tetap sah, tidak membatalkan. Misalkan benar tadi penyakit sebagai penyakit. Ya, cukup insyaallah untuk pembahasan malam hari ini. Syukran la itimikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.